Tetapi kenyataannya Pak Prabowo tidak menyampaikan kalimat itu. Kalau misalnya kita dengar kemarin Pak Wiranto menyampaikan bahasanya, Pak Prabowo seperti memberi ruang, itu yang saya sebut tadi, ini kayaknya 50-50 nih. Bisa ya, bisa tidak gitu. Jadi nggak ada satu penekanan yang kelihatan misalnya menolak gitu ya, termasuk di pidatonya Pak Prabowo hari ini. Hal yang sama juga tidak disampaikan oleh beliau, bahkan beliau hanya bercerita soal semangat TNI, semangat prajurit, didikan para senior-senior, dan sebagainya itu gitu ya, seperti romantisme yang berujung kepada heroisme gitu ya, yang diungkapkan oleh Pak Prabowo gitu. Dan tentu saja dudukan antara Pak Prabowo dengan Pak Tri yang bersamping-sampingan itu bisa dimaknai sebagai senior junior, tapi bisa dimaknai dalam bentuk yang saya sebutkan tadi itu, posisinya Pak Prabowo ini masih 50-50 gitu. Sebab kalau misalnya ya secara politik gitu ada keinginan untuk menolak ya permintaan dari para purnawirawan itu, mungkin akan ada settingannya bagaimana agar kelihatan Pak Prabowo tidak berdampingan langsung dengan Pak Prabowo gitu. Atau misalnya Pak Trisno gitu. Atau misalnya kalau betul ada keberatan yang cukup di di pihaknya Pak Prabowo atas usulan, khususnya poin yang ke-8 itu yang saya sebut mungkin akan sangat menarik tuh kalau tiba-tiba misalnya Pak Prabowo mengundang serta Gibran untuk hadir di dalam acara itu gitu, sehingga kelihatan bahwa antara Purnawirawan dengan Gibran itu sudah berada di dalam satu meja di mana fasilitatornya adalah presiden, dan dengan begitu mungkin isu soal pemakzulan ini akan meredup dengan sendirinya. Di dunia ini sekarang hanya yang kuat yang survive. Ini fakta dan kenyataan. Negara-negara yang tidak kuat punah. Kenapa dia punah? Dia tidak mampu bertahan. Kenapa dia tidak mampu bertahan? Karena dia tidak bisa mengamankan sumber-sumber kekayaan dia sendiri. Kalau suatu bangsa tidak bisa menguasai sumber kekayaan sendiri, bangsa itu miskin. Sangat sederhana, saudara-saudara sekalian. Dan kita harus mengerti, mantan prajurit ini harus mengerti. Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Mungkin banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya begitu ya. Misalnya saya tidak tapi kalau saya membayangkan misalnya ada di situ Wapres, mungkin suasananya juga agak beda tuh. Kan? Tapi kenyataannya kan Pak Presiden tidak mengundang Wapres untuk hadir secara gitu. Mungkin kalau sebetulnya ya. Salah pembina-pembina saya yang mendidik saya seperti ini. Salah Pak Tri, salah Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Agum. Ini abang-abang yang beri contoh, yang menanamkan kepada kita semangat itu. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Wiranto. Iya kan? Mungkin yang akan menarik itu maksud saya kalau sekiranya Pak Prabowo menyertakan Pak Gibran untuk hadir serta di dalam acara itu, lalu duduk bersebelahan di samping Pak Trisno gitu. Itu kan asik tuh kelihatan. Kan kenyataannya kan ada Pak Trisno duduk di sampingnya Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sama sekali tidak menyinggung soal tuntutan ya dari para purnawirawan APRI. Lagi-lagi seperti kemarin, entah beliau mau menerima atau menolak gitu, posisinya masih 50-50 gitu. Suatu kehebatan Angkatan 45 yang kita akui. Bung Karno dan generasi-generasi itu memberi kepada kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu selalu menjadi pegangan kita, seolah-olah Sabta Marga ada Pancasila.
ada Undang-Undang 45. Sumpah prajurit ada. Setiap produk selalu ada Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Tapi maaf, saya katakan banyak di antara elit yang tidak memahami atau tidak mau memahami atau pura-pura tidak mau lihat arti dari pasal-pasal penting dalam datang ke istana. Saat ini saya jelaskan kepada semua masyarakat bahwa kehadiran Ketua Umum PPAD dan segenap pengurus itu didampingi oleh Ketua Panitia Halal Bihalal dan Wakil Ketua Panitia Halal Bihalal. Kebetulan Ketua Panitianya adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dodi Wijanarko dan Wakil Ketuanya adalah Mayor Jenderal TNI Joni Lumantowik. Nah, pertanyaannya, pada 2 minggu sebelum tanggal 30, panitia yang ditandatangani oleh Ketua Umum membuat surat permohonan kepada Presiden RI untuk dapatnya menerima pengurus dan panitia halal bihalal beraudiensi. Jadi 2 minggu yang lalu. Setelah itu tanggal 29 sore saya ditelepon, Presiden berkenan menerima audiensi tanggal 30 pukul 15.00, sehingga kami melalui protokol sudah hadir 60 menit sebelum jam J, yaitu jam 3 sore. Landasan yang dibangun oleh pendahulu-pendahulu sebelum saya. Kita harus akui itu. Nggak mungkin kita membangun dalam 5 tahun, dalam 10 tahun. Tidak ada negara yang dibangun dalam 10 tahun. Tapi apa yang dilahirkan oleh presiden-presiden kita, dan tidak hanya presiden, membangun bangsa itu tidak hanya 1-2 orang. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Kalau yang mau silakan, saya tidak mau. Sejumlah purnawirawan TNI Angkatan Darat temui Prabowo di tengah tuntutan pemakzulan Gibran. Sejumlah veteran anggota Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto pada Rabu sore hari. Berdasarkan pantauan Tempo, 9 purnawirawan berseragam coklat terang lengkap dengan medali penghargaan memasuki Istana Kepresidenan. Mereka juga mengenakan topi veteran hijau tua. Kedatangan PPAD ini di tengah polemik tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti. Forum Purnawirawan mengusulkan kepada MPR agar posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden diganti. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena putusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Demikian bunyi salah satu dari 8 tuntutan mereka. Pernyataan sikap dari dokumen yang ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel ini dibacakan Majen Purnawirawan TNI Sunarko di acara silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan tokoh masyarakat pada 17 April 2025 di Jakarta. Dokumen tersebut antara lain ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tias Swedarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subijanto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, serta diketahui Jenderal TNI Purnawirawan Tias Tri Sutrisno, Wakil Presiden tahun 1993 hingga 1998. Putusan yang dimaksud para purnawirawan ini adalah putusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lewat putusan itu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun dan berpengalaman sebagai kepala daerah sebelum pencalonan Wapres. Gibran menjabat wakil
Wali Kota Solo. Gugatan dengan nomor perkara yang dilayangkan oleh seorang mahasiswa Universitas Surakarta bernama Almas Sakiburu diputuskan MK pada 16 Oktober 2023. Putusan MK itu membuat Gibran yang waktu itu belum berusia 40 tahun bisa maju pencalonan Wapres mendampingi Prabowo. Penasehat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto mengatakan Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Meski memahami itu, Prabowo tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, kata Wiranto, tuntutan itu tidak mudah. Karena itu Prabowo perlu mempelajari lebih dahulu. Selain itu, Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa merespon permintaan Forum Purnawirawan karena di luar kekuasaannya sebagai presiden. Menurut Wiranto, Indonesia menganut sistem trias politika yang memisahkan lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas.